pagi semuanya. Sebelum memulai pelajaran praktikum untuk sistem pendingin ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mohon izin Mas Yuda, silakan dibuka. Untuk kali ini, hari ini kita praktikum tentang sistem. Nah, kalau di materi sebelumnya kita kan sudah bahas tentang teorinya ya. Sedikit mengingat kembali materi yang sudah dibahas kemarin. Fungsi sistem pendingin itu apa? Untuk agar tidak terjadi overheating lah maksudnya ya. Masih ingat. Nah, sebelum lebih dalam lagi, coba saya bapak absen dulu. Pak Riyadi ada? Andika Putra, Rianto, Muhammad Ilyas, Bagas Rizky, Ariel, Rohman Rahman, Tegar, Bagas Adi, Darul, Ahmad Saputra, Adi Fajri, Renaldiansyah, Muhammad Raihan, Muhammad Nasir, Rizky Dayat, Muhammad Ipan, Irfan Kak Ipan, Ipan, Isriansyah, Fazria. Alhamdulillah ini mungkin yang gak adil ya karena kondisinya alhamdulillah itu mungkin dari orang tuanya juga dapat ya. Alhamdulillah juga lumayan adil. Ya tadi udah dicoba dijawab ya untuk fungsi sistem pendingin itu ada ini ada juga dan seperti itu ya. Itu cara dari kesimpulan yang paling ini. Nah, ada fungsi karena dia di situ dikatakan sistem pendingin berarti ada rangkaian beberapa komponen untuk membantu suatu sistem. Seperti itu ya. Oke. Baik, minta tolong di sini ya. Kemarin kalau kita balikan di materi itu ada sekitar 6 komponen di sistem pendinginan. Bisa sebutkan satu orang satu saja. Oke, satu termostat. Kemudian
2 kipas. Ada lagi? Pompa air maksudnya ya. 3. Ada lagi yang lain? Baru 3. Reservoir 4. Kemudian 5 radiator. Kemudian yang keenam 2. apa lagi? Water Jaket. ya. Motor air. Oke, tepuk tangan dulu lah. Alhamdulillah masih ingat. Nah, sekarang itu tadi yang udah nyebutin, tolong diam. Yang belum. Fungsi dari 6 komponen ini tolong disebutkan. Contohnya pompa air buat apa? Kipas buat apa? Yang lain yang belum menjawab tadi. Fungsi sudah, komponen sudah beberapa orang. Oke, ada bisa? Mas Egi, fungsinya kipas di sistem pendingin engine itu untuk apa? Untuk mendinginkan radiator. Oke, untuk mendinginkan radiator. Bisa seperti itu. Karena dia, kalau yang di mobil sedikit tambahan, untuk yang di mobil kecil seperti ini, umumnya kipasnya itu tipenya suction atau menghisap. Sedikit tambahan, dan untuk di alat berat itu ada 2 jenis. Ada yang menghisap dari radiator ke belakangnya kipas, jadi ngisap panasnya dari radiator ke kipas dibuang. Ada yang tipenya meniup, jadi angin hembusannya itu didorongkan ke radiator. Ada yang sistemnya seperti itu untuk di alat berat. Tapi kendaraan ringan pada umumnya itu yang digunakan adalah tipe yang bisa. Oke, bagus Mas Egi. Kemudian kipas sudah ya tadi ya. Fungsinya radiator buat apa? Tadi sempat disinggung untuk mendinginkan radiator. Fungsinya radiator untuk apa? Taunya Ivan buat apa? Untuk radiator fungsinya? Mendinginkan mesin. Sama tuh fungsinya dengan kipas tuh. Tapi kan kipasnya ngisap angin dari radiator, ya kan? Sorry, bukan ngisap angin dari radiator. Angin yang dihisap dari luar itu dilewatkan di radiator, kan seperti itu ya. Buangan anginnya dari kipas melewati ke engine lagi kan? Engine-nya juga itu dingin. Terus fungsinya radiator jadi apa loh? Radiator kan di depannya kipas. Buat apa fungsinya jadinya? Oke, yang lewat di dalam radiator itu apa, Pak? Apa? Yang lewat di dalam pipa-pipanya radiator itu apa? Apa yang lewat di sana? Dilewatkan di sana, di dalam pipa-pipanya itu. Isinya radiator itu apa? Air. Oke, yang didinginkan berarti apanya? Nah, kita ininya ya. Air ini. Oke. 2. Masih 4. Yusriansa. Oke. Ada radiator. Kemudian ada pompa. Tadi disebut pompa ya. Ada salah satu komponennya pompa. Fungsinya buat apa pompa? Pompa air maksudnya teman-teman, bukan pompa angin, bukan kompresor. Pompa air pada sistem pendingin itu fungsinya buat apa? Oke, mendorong air atau bahasa sederhananya memompa air lah.
bisa bersirkulasi. Oke, simpelnya sudah bahasa sederhananya sudah paham. Kemudian masih baru 3 nih, masih ada 3. Termostat fungsinya buat sudah. Termostat fungsinya buat apa? Kalian dihubungkan dengan yang kemarin di suhu 80 sampai 90 derajat Celcius. Jadi fungsinya buat apa? Oke. Untuk menjaga temperatur kerja engine di 80 sampai 90 temperatur kerjanya seperti itu. Ya. Termostat sudah. Kemudian ada water jacket. Apa fungsinya water jacket? Apa fungsinya water jacket? Water jacket kalau diartikan motor air, jaket mantel gitu ya. Mantel air yang ada di dalam blok silinder yang di sisi bagian luar daripada silinder liner. Fungsinya buat apa di sana? Ada yang masih ingat? Fungsinya buat apa? Water jacket, kemudian satu lagi tadi apa? Yang belum disebutkan. Pompa sudah, radiator sudah, kipas sudah, termostat sudah, water jacket sudah. Oke, reservoir tank. Fungsinya buat apa? Reservoir tank menambah volume air ketika di sistem pendinginan kurang. Kalau ada kurang, diambil dari reservoir. Namanya reserve berarti ya cadangan. Oke, sedangkan mantel air atau water jacket yang ada di blok silinder untuk engine yang menggunakan internal combustion atau pembakaran dalam, pembakaran berada di atas piston kan? Kalau kita kembali ke materi teori kemarin, dari 100% itu cuma 25% yang bisa digunakan tenaganya dari hasil pembakaran, sisanya menjadi panas. Nah, panas itulah yang diredam atau direduksi oleh sistem pendingin. Bagaimana reduksinya? Dikurangi dengan cara ada air atau cairan pendingin yang lewat di water jacket. Untuk apa? Tidak terjadi overheating. Oke, poinnya di situ ya. Nanti untuk praktek di sini karena kita melakukan perawatan, komponen-komponen yang ada di sana, sekiranya nanti memang ketika observasi ketika dipraktekkan ada hal-hal yang diketahui, silakan ditanyakan. Bisa berdiskusi, bisa ditanyakan langsung. Begitu ya. Selagi kita masih bisa belajar. Oke, itu tadi sudah cukup bagus untuk pemahaman materi pengantar saja. Bahwasanya ya, kalau kipas ini komponennya, radiator ini komponennya, Bapak harap nanti ketika sudah observasi di sana, sudah melakukan praktikum ya paham. Contohnya seperti ini, seperti itu ya. Oke, demikian pengantar dari Bapak. Untuk selanjutnya nanti tolong diperhatikan, kalau perlu ada sarung tangan silakan dipakai ya. Masker tetap dipakai seperti itu. Karena nanti kita bagi menjadi 2 kelompok dan di sana ada 2 kendaraan yang bisa digunakan. Kelompok 1 bisa menggunakan yang lampu yang sebelah sana, kemudian kelompok 2 di yang pickup ini. Paham ya? Oke, silakan kesana nanti Bapak balikan di sana.
Sini ya. Kalau dilihat di sini, ini indikatornya. Topik praktikumnya memeriksa dan merawat sistem pendinginan. Nah, tujuannya jelas di sini melakukan prosedur pemeriksaan dan merawat sistem pendinginan sesuai SOP atau standar operasional prosedurnya. Kemudian mengontrol hasil perawatan sistem pendinginan. Peralatannya, tiga seperti ini, tolong perhatikan. Nah, di sini ini tidak perlu di kemudian ini contoh kemudian radiator, bagian-bagiannya radiator nanti sudah dibahas. Oh, dari radiator ternyata di bawah ada lemak atau gangguan gitu ya. Dan nanti kalau belum paham kan dibuka tolong hati-hati ya. Oke, kelompok kedua. Tolong tunggu dulu. Nah, di sini untuk worksheetnya, topik praktikumnya memeriksa dan merawat sistem pendinginan. Kemudian tujuannya jelas di sini melakukan prosedur pemeriksaan yang pertama dan kedua itu mengontrol hasil pemeriksaannya. Untuk peralatannya radiator cup testernya karena di sini cuma ada satu, nanti kita bergantian dengan kelompok sebelumnya seperti itu ya. Ketiganya juga tolong diperhatikan sekiranya itu panas dan kalau ada gunakan sarung tangan seperti itu. Nanti untuk lembarnya yang diisi itu di bagian yang nah di sini fungsi sistem pendingin jelaskan saja menggunakan bahasa kalian seperti itu yang mudah kalian pahami. Oh, bahasa saya itu seperti ini, seperti itu ya. Kemudian di sini ada komponennya, radiator itu fungsinya apa, bagian-bagiannya radiator itu apa, berdasarkan nomor yang ada di gambar ini seperti itu. Begitu juga seterusnya. Kalaupun ada yang kurang dipahami nanti bisa ditanyakan sama bapak ya. Oke. Ada yang bawa pulpen ya? Ada yang bawa? Kalau nggak ada yang silakan dipakai. Nanti tolong di sini. Oke, silakan dibuka dulu. Oke, silakan dibuka. Gimana caranya buka kap mobil? Ada kancingnya enggak di sini? Oke, fokus di sistem pendingin itu dulu yang dikerjakan. Nanti kalau untuk sistem bahan bakar itu di KD pembelajaran selanjutnya atau kompetensi selanjutnya. Bisa enggak? Ini. Udah punya mobil kan? Ini. Tekan ini. Nah, tekan. Oke. Oke, jadi nanti ada salah satu orang dari anggotanya itu menulis radiator yang mana. Bisa dilihat ya, kalau yang fisik-fisik kayak gitu. Termostatnya di mana coba? Mana pun? Ini radiator, ini reservoir. Kipas kan jelas kelihatan ya, di sini. Pompa air, termostat, water jacket di mana? Nah, Ini naren apa? Tahu aja. Oke. Sambil kita lihat di sini, coba dilihat urutan pekerjaannya di lembar kerjanya itu, disuruh ngapain aja itu, yang diisi apa aja.
bagian-bagiannya ini nanti diisi. Bawa pulpen kan? Ada pulpen? Ya, nanti di salah satu anggota lah dari kelompoknya nanti minta tolong diisi. Jadi biar paham. Oke, tambahan. Ini apa artinya? Never open when hot. Never open. Itu Pak yang Jangan buka over panas. Oke, jangan buka di saat panas. Oke, kenapa Gi? Airnya panas. Kenapa kelompok dua ini? Nah ini kenapa? Kenapa nggak boleh dibuka ketika panas? Ya itu. Kalau uapnya nggak apa, nitrat dan ceratnya, karena dia panas. Jadi ketika engine habis running atau selesai running, cenderung kan panas tuh. Apalagi udah habis perjalanan jauh. Kalau dia berjalan, kalau engine-nya running berjalan, enak. Maksudnya dibuka, kita mau ngecek dalam keadaan ini dibuka, enggak apa-apa. Melihat sirkulasinya bagus atau enggak tuh. Karena pompa pasti mutar kan kalau engine-nya running. Tapi kalau engine tidak running dan sudah habis running engine-nya sudah dimatikan, awalnya berarti pasti panas kan. Nah, itu makanya tidak boleh dibuka ketika panas. Kalaupun mau dibuka dalam keadaan panas, usahakan pakai sarung tangan. Nah, di kelompok ini ada yang pakai sarung tangan. Nah, minta tolong dipraktekkan Mas Huda. Seperti ini. Tangannya taruh di sini. Tekan. Oke. Ketika kamu tekan sambil dibuka perlahan, itu sebetulnya kamu merilis tekanan yang ada di dalam radiator. Panasnya maksud saya, panasnya itu kalian lepaskan, kalian buang dulu, baru bisa dibuka dengan aman. Makanya kalau yang tidak paham dengan K3-nya, ketika penanganan sistem pendinginan bisa sampai melepuh, ya karena ini sepele ini. Tapi ketika membukanya tidak hati-hati, ya sudah, muncrat kemana-mana air panasnya. Makanya kalau prosedurnya ketika membuka saat posisinya panas, usahakan, karena ini ada lock-lockannya, ada kancingannya, kemarin kita bahas, sambil pelan untuk merilis tekanan yang ada di dalam radiatornya. Baru dibuka. Soalnya kalau posisinya dia sudah tidak terkancing, misal seperti ini, ketika tekanannya belum dirilis, belum tidak sambil kamu tahan seperti ini bisa lompat, airnya yang keluar, itu yang bahaya ya. Itu diperhatikan. Oke, kemudian itu yang diperhatikan, ditutup radiator. Nanti tolong dicek ini posisi atau keadaan dari katup penekannya, relief valve-nya yang membuang kelebihan panas atau kelebihan cairan ke reservoir tank, ini bagus atau tidak. Yang ini, kalau ada yang dibuang ke sini, berarti ada yang harus dikembalikan lagi. Yang kemarin seperti itu ya. Itu yang kerja yang ini, yang tengah. Nih, vakum valve-nya itu bagus atau tidak, seperti itu. Kemudian nanti dicek kebocoran menggunakan apa alatnya? Namanya tuh. Nih.
Universal Radiator Pressure Tester Kit. Jadi untuk mengecek kebocoran yang ada di sistem pendinginannya, entah itu yang di radiator, klam, sambungan klam seperti ini, entah yang di selang bagian atas ataupun yang di bagian bawah, seperti itu ya. Nanti kita praktekkan berdasarkan tekanan yang ada di sini. Manualnya sudah ada. Nih, ada berapa satuan di sini? Tolong diperhatikan, ada berapa satuan yang ada di sini? Ini ada berapa nih? 100. Oke, ada KPA, kemudian ada bar dan yang di atas. Oke. Ada kilopascal yang di tengah, ada bar, kemudian ada yang PSI yang di paling atas. Nah, yang kita gunakan yang mana? Kalau kita berdasarkan dari tutup radiator, di situ ada huruf angkanya 0,9. Nah, 0,9 itu dipakai yang ini. Yang bar, yang paling bawah 0,51 itu yang digunakan ya. Sedangkan PS itu yang di bagian dalam 0, 5, 10, 15, 20 itu baru PSI. Kalau KPA-nya berarti nilai yang ada di PSI dikali 100. Misal gini, di PSI yang di dalam, lihat angka yang di dalam 0, 5, 10 itu. Ketika nanti di PSI itu 5 PSI, berarti dikalikan 100 sama dengan 500 KPA. Seperti itu ya. Kalau pengen lebih paham lagi, silahkan dilihat di manualnya. Gimana sih cara penggunaannya? Ini ada. Tolong Pan, dibuka Pan. Dibaca bagaimana itu cara pakainya Pan. Bahasa Indonesia kan? Ya aja. Ya, Lepaskan tutup radiator. nih. Kalau KPA di sini kan tidak ada KPA kan bahasanya, adanya PSI kilogram per sentimeter persegi dan bar. KPA itu yang ini yang tengah. Kilopascal atau kilogram per sentimeter persegi itu sama nilainya ya. Kalau PSI-nya 10 nih, berarti nilainya barnya yang di luar itu kan 0,5 nih, 0,6, belum nyampe 0,7 tapi hampir. Di sini nilainya 0,69. Penjabaran yang ada di sini itu masuk di sini. 10 PSI itu berapa bar? 12,8 PSI itu berapa kilogram sentimeter persegi? Ada semua tabelnya di situ. Ada yang bingung? Maksudnya apa di situ? Oke, gini. Tekanan yang bisa digunakan untuk mengukur di sini itu ada tiga satuan. Tergantung pertanyaannya, yang mau dipakai yang mana. Semisal nanti di job sheet-nya ditanyakan di sana PSI, berarti yang digunakan yang angka di dalam 0 sampai 35. Sedangkan kalau pakai yang bar, yang ini, yang bawah, itu angka 0 sampai 2,5. Yang barnya. Sedangkan KPA-nya atau bahasanya itu kan kilopascal atau kilogram per sentimeter persegi, itu nilainya yang ada di sini, yang ada di bar, yang ada di bar ya, yang ada di bar itu dikali 100. Seperti itu.
Jadi nggak usah bingung konversinya kemana. Tapi umumnya biasa digunakan yang PSI atau yang bar, karena sudah ada satuannya di sini. Seperti itu. Nah, pengujiannya gimana? Nih, kalau kita melihat instruksi yang ada, jangan lakukan tes tekanan radiator saat engine menyala. Itu K3-nya. SOP-nya seperti itu. Kemudian jangan lakukan tes tekanan radiator saat mesin sedang panas. Ya karena bahaya. Kemudian jangan biarkan orang yang tidak terlatih menggunakan toolkit ini. Kalau tekanannya berlebih, mintanya di sini 0,9, kamu kasih lebih, misal lebih dari 1,2. Ini kan nggak bakal kuat nih kelam-kelamannya. Atau mungkin malah radiatornya enggak jeblos dia, pecah. Syukur kalau cuma kelam-kelamannya. Kalau airnya dingin nggak masalah, kalau panas. Itu maksudnya panduannya di sini. Seperti itu ya. Kalau menguji ini, sambungkan tutup radiator asli ke tabung reaksi. Maksudnya kalau mau uji tutup yang ini, oke, ini ya. Kita cari plugnya. Harusnya sama sih. Berarti kita tambah beberapa alat lagi. Ikuti panduan yang ada di sini. Nanti kamu cek. Pengecekan tutup ini biar tahu ini bagus atau enggak. Seperti itu ya. Nah, karena ini tadi ada plugnya ini, oke, ini kan ada locknya juga. Dicarikan tutup yang sama untuk di sini. Oke, baru di tes. Ini quick release-nya ya, buat ngancing, sama kayak di kompresor itu. Quick coupler, sorry, bukan quick release, quick coupler. Nah, tulisannya di sini tadi berapa? 0,9. Oke, silakan Mas Uda dipompa di angka berarti itu paling tidak sampai di angka 1 yang di luar, yang bar. Buat kena pulau. Oke, diperhatikan, sambil diperhatikan angkanya. Di situ bukanya di angka berapa ada, Mas Uda? Bukanya Angka 10 PSI. Oke, berarti dia masih bagus atau enggak? Oke, karena dia di sini 0,9. Di atas itu ya pasti dia buka. Nah, bukanya yang rilis kanan. Maksudnya apa ngerilisnya? Yang dirilis ketika dia panas, ada cairan yang dimasukkan di reservoir tadi. Kalau tekanannya udah lebih dari 0,9. Seperti itu ya. Makanya coba diperhatikan lagi. Kita lihat yang PSI-nya, yang di PSI yang dalam tuh 10 lebih dikit, dia langsung kayak bocor gitu kan. Seperti itu. Itu untuk menguji pressure valve atau relief valve-nya yang ada di tutup radiator. Berarti bisa disimpulkan ini tutup radiatornya masih bagus. Sip. Maksudnya belajar itu kayak gitu. Kalau yang vakum, karena dia pressure-nya cuma butuh kecil, kita ceknya seperti ini saja. Ketika ini pernya masih bagus, ini bukaannya masih bagus seperti ini, berarti juga masih dalam keadaan bagus. Karena pernya lemah sekali, tidak perlu tekanan yang besar. Oke, itu untuk ngecek tutupnya nih. Sekarang gimana ngecek kebocoran di sana? Nah, dilihat di panduan selanjutnya ada nggak di sini? Nih, ini bahasa Inggris juga. Nih, kalau ini berarti kita gunakan tutup yang sama seperti ini.
Kalau ini pengujiannya. Nah, tambahan juga ada beberapa kendaraan atau yang pernah saya lihat itu di alat berat, unit ekskavatornya Volvo, seperti yang punya di sekolah ini, tutup radiatornya itu udah ada. Nah, gimana kita mau mengetes atau menguji kebocorannya? Prosedurnya sama, hanya saja karena dia tidak menggunakan tutup radiator, yang digunakan adalah tutup radiator yang ada di reservoir tank. Seperti itu. Karena ketika nanti cobalah, kalau pas nanti unit ekskavatornya di sebelah workshop, kamu cari tutup radiator, kalian cari ada atau tidak. Yang ada angka itu malah yang ada di reservoir tanknya. Seperti gambar di sini. Ini kan reservoir tank ini. Seperti itu ya. Pengujiannya sama, prosedurnya sama persis. Nah, kemudian karena ini sudah, sekarang coba dipraktekkan yang ada di situ. Nah, ini ya pastinya. Oke, kita coba cek kebocorannya. Oke, silahkan nanti dicocokkan dengan yang ada di sana. Ingat ya, tekanannya nggak boleh terlalu tinggi. Kasih di batas. Cocok nggak? Kalau tidak cocok berarti cari yang lain. Nggak mau. Sepertinya yang itu. Kenapa? Oke, saya yang cocok ya. Nih, nggak usah dikasih itu koplernya seperti itu aja. Oke, coba sekarang dipompa pelan-pelan, nggak usah terlalu kencang, sambil diperhatikan kenaikan jarumnya. Oh, sudah, nggak usah dipompa, lepas. Nah, ini kan sudah 10 PSI ya. 0,9 aja tadi. Ada enggak turun enggak dia? Tidak. Enggak ya? Ada kebocoran enggak berarti? Tidak ada. Berarti dalam kondisi baik. Kayak gitu ngeceknya. Berarti kelam-kelamnya ini masih terpasang dengan rapat. Seperti itu ya. Paham ya cara makainya ini? Yang jelas yang dipakai 2 satuan, kalau lebih gampang. PSI itu skala yang di dalam, bar itu skala yang